anak-anak kelas 1 sampai 6. Apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan hari ini? Bu Tuti berharap kalian sudah siap untuk sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk memulai devosi kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Jadikan Aku Bait Suci-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Engkau masih memberikan kami waktu untuk bisa bangun, untuk bisa menikmati setiap berkat-Mu pada hari ini. Dan sebentar lagi kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami, agar kami bisa memahami dan melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Nah, judulnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Silakan ambil Alkitabmu dan kita akan baca bersama-sama.
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Judul devosi kita hari ini adalah menceritakan tentang awal kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ketika kamu mendengar kata jatuh, apa yang pertama sekali terbayang dalam pemikiranmu? Mungkin kamu kepikiran dengan keadaan kamu ketika mungkin lututmu tertekuk, kemudian lututmu jatuh ke tanah, mungkin juga tanganmu tergores, kakimu tergores, atau malah kepalamu benjol, ya. Nah, yang kamu rasakan mungkin selanjutnya adalah rasa sakit. Nah, jika luka tersebut segera diobati, pastinya akan segera pulih, pasti akan sembuh. Tetapi jika luka tersebut kamu biarkan, maka sembuhnya pasti akan lama. Nah, keadaan jatuh juga pernah dialami oleh manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jatuh itu artinya apa? Gagal, tidak lulus, atau menderita. Nah, itulah yang dirasakan oleh manusia pertama. Nah, waktu itu Adam dan Hawa gagal atau tidak lulus saat iblis dalam rupa ular memengaruhi Hawa agar melanggar perintahnya Allah, yaitu untuk tidak memakan buah yang ada di tengah taman. Nah, ternyata si iblis itu yang dalam rupa ular bisa memengaruhi Hawa dengan cara yang halus, dengan kata-kata yang tidak frontal. Nah, si Hawa ikut tergoda. Nah, kemudian ternyata tawaran untuk melakukan pelanggaran justru ternyata terjadi ketika kita mengalami keadaan nyaman. Nah, tempat ternyaman pada waktu itu pada zaman Adam dan Hawa yaitu Taman Eden. Eden artinya kesenangan. Sehingga mereka juga ikut tergoda, ya, tergoda untuk memakan buah yang ada di Taman Eden tersebut. Nah, proses manusia jatuh ke dalam dosa dimulai dari keinginan. Nah, si Hawa ingin sama seperti Allah, kemudian ingin juga mencoba mencicipi buah yang ada di tengah taman karena dia melihat buahnya itu menarik, buahnya itu kelihatannya enak sekali. Nah, kemudian keinginannya si Hawa, keinginan manusia pertama tersebut bertolak belakang dengan kehendaknya Allah. Allah menginginkan manusia taat terhadap perintahnya untuk tidak memakan buah yang ada di tengah taman. Buah yang ada di tengah taman itu adalah buah yang bernilai tinggi, yaitu ketaatan. Nah,
Hal lain yang bisa kita pelajari sebenarnya dari firman Tuhan ini adalah tentang saling menopang. Mestinya dalam suatu komunitas, dalam suatu bila seseorang jatuh ke dalam dosa, harusnya kita tidak ikut-ikutan. Harusnya kita malah menopangnya untuk bangkit dari dosanya tersebut, bukan malah kita ikut ya jatuh sendiri ke dalam dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sama seperti Adam dan Hawa. Hawa tergoda dengan iblis untuk makan buah, kemudian si Adam juga ikut-ikutan, jadinya juga dia memakan buah yang ada di tengah taman. Nah, bangsa Indonesia juga pernah mengalami yang namanya kejatuhan. Yaitu jatuh pada saat bangsa asing melakukan penjajahan ya kepada Indonesia. Nah, pada saat itu bukan hal baik yang dialami oleh bangsa Indonesia. Mereka mengalami penderitaan selama penjajahan. Mereka dipaksa untuk bekerja ya. Orang bangsa penjajah juga menguasai tanah bangsa Indonesia. Nah, dalam keadaan susah dan menderita, nah, bangsa Indonesia memiliki kerinduan untuk merdeka, untuk bebas dari penjajahan, karena mereka tidak sanggup dengan penderitaan mereka. Nah, dari kerinduan untuk terlepas dari penjajahan, mereka berusaha untuk melawan penjajahan tersebut, untuk mewujudkan kerinduan mereka untuk hidup lebih nyaman. Nah, segala upaya mereka lakukan agar kerinduan terhadap kemerdekaan, terhadap kebebasan dapat mereka capai ya. Nah, sekarang mari kita merefleksikan diri. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan. Nah, harusnya kalau misalnya kita sakit, kita pergi ke dokter untuk berobat, malah kita pergi ke dukun. Atau misalnya kita ingin nilai kita tinggi, kita lulus KKM, lulus pembelajaran, pengen nilainya 100 di atas KKM, tapi justru kita mengabaikan untuk belajar. Atau kita ingin membeli sepeda, tetapi kita lupa untuk menabung. Nah, hal-hal yang seperti begitu, hal-hal kecil bisa kita jatuh ke dalam dosa. Dan mungkin masih banyak lagi ya contoh yang lain. Nah, manusia dengan natur dosanya, dengan keberdosaannya, berdosanya cenderung mengikuti keinginan hatinya, bukan keinginannya Allah. Keinginan hati kita belum tentu benar ya. Mungkin kamu pikir bahwa itu baik, tapi ternyata bagi Tuhan itu tidak baik. Nah, Allah menghendaki kita untuk menaati setiap kebenaran yang ada, yang disampaikan, yang tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, bagaimana kita menaati Allah dalam hidup ya? Nah, inilah yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan. Ya, tapi ini semacam kebutuhan dasar manusia ya, sebagai manusia berdosa. Karena kita gagal dan menderita, kita membutuhkan kasih karunia Allah. Mari terus kita merindukan Allah dalam kehidupan kita, agar Tuhan juga membantu kita, agar Allah membantu kita ya untuk ya bebas dari dosa kita tersebut. Tuhan mengajak kita untuk taat dalam kebenarannya, dan kita juga terbebas dari keberdosaan kita. Hal kecil saja jangan dianggap sepele. Dosa yang kamu anggap remeh, itu kalau lama-kelamaan kamu biarkan, akan menjadi kebiasaan kamu ya. Demikian saja firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, coba nanti kamu berefleksi
dengan pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saya pernah jatuh ke dalam dosa? Yang kedua, bagaimana supaya saya bangkit dari dosa tersebut? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk tetap taat di hadapan-Mu, agar kami bisa semakin merindukan Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus ada dalam hati kami, biar kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Dan sebentar lagi kami akan belajar, biarlah Tuhan yang menolong kami sepanjang hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Selamat belajar, Tuhan memberkati.